Hai semuanya, balik lagi di video Collab Indonesia yang baru. Hari ini agak sedikit berbeda. Gue bikin performance review yang langsung bandingin. Jadi langsung aja kelihatan di depan kalian ada LeBron 20 versus KD 15. Dua-duanya ini digadang-gadang dari 2022 kemarin shoe of the year gitu ya. Jadi sekarang kalau dari pendapat gue pribadi, pengalaman gue main dengan dua sepatu ini, gue akan ceritain kira-kira pengalaman gue dari traction, cushion dan lain sebagainya. Gue akan ceritain, semoga bisa menjadi guide atau panduan lah buat kalian untuk beli sepatu basket yang baru dan kira-kira mana yang cocok buat kalian. Karena dua sepatu ini mesti diakui nggak murah ya gitu, nggak murah. Dan kalau misalnya kita cuma punya kesempatan beli satu sepatu, yang mana kira-kira gitu. Oke, gue mulai dari LeBron 20 dulu deh. Traction lawan KD 15 traction. Menurut gue nggak ada yang salah dengan traction keduanya. Kalau lihat dua-duanya tractionnya multi-directional dengan pattern-pattern yang nggak tahu apa ya bahasa design language-nya, tapi pokoknya dua-duanya multi-directional. Dua-duanya gue pakai di dua lapangan indoor yang berbeda. Dua-duanya sangat bagus, dua-duanya sangat gigit, dan dua-duanya sangat oke gitu. Gue nggak ada komplain sama sekali. Bener-bener oke deh gitu. Gue tadinya sempat mikir pas awal-awal make KD 15, gue mikir wah kayaknya menang ini nih tractionnya nih gitu. Tapi terus gue switch, gue pakai ini lagi, oh enggak, ini juga oke kok gitu. Jadi sempet tuh ada periode dimana menurut gue anjing ini lebih enak nih tractionnya gitu, lebih gigit gitu. Tapi along the way gue pakai ini lagi, gue pakai ini, oh ternyata dua-duanya oke. Cuma menurut gue KD 15 ini lo jangan pakai outdoor lah gitu, karena kayaknya karet-karetnya relatif lebih soft gitu ya. Ini sebenarnya mirip-mirip gitu, cuman ya kalau lo pakai sepatu 3 juta buat main outdoor sih sadis, salut buat kalian. Gue sih gak sanggup ya gitu, gak tega gitu, sayang duitnya, sayang sepatunya. Dan mendingan sepatu lama lo pakai buat main outdoor, sepatu baru apapun yang lo pilih jadi main indoor gitu. Jadi kalau in terms of traction, dua-duanya oke menurut gue, nggak ada yang lebih baik dari yang lain gitu. Dua-duanya sangat oke. Kalau kalian shifty guard yang geraknya banyak, atau big man atau wing player yang banyak lari gitu-gitu, dua-duanya menurut gue oke banget gitu. Jadi nggak bisa salah deh, sepatu ini nggak bisa salah gitu. Menurut gue oke dua-duanya gitu. Lalu ke cushion. Nah, cushionnya ini kan kalau dia full length strobo zoom gitu kan. Jadi zoomnya persis di bawah di bawah kaki lo gitu, di bawah kaki kita gitu. Kalau ini relatif berbeda ya, kalau gue nggak salah, gue lupa zoom implementationnya gimana. Tapi dua-duanya gue bisa ngerasain enaknya. Hanya saja menurut gue KD 15 perlu waktu untuk break in. At least itu di pengalaman gue. Dan ada temen gue yang pakai juga, dia bilang iya gue perlu break in. Jadi menurut gue perlu break in lah buat ini untuk lebih berasa gitu. Kalau ini langsung out of the box, langsung enak. Sepatu ini bener-bener luar biasa deh. Gue sangat suka sepatu ini, dan atas bawah kiri kanan luar dalam gak ada yang salah dengan sepatu ini menurut gue. Jadi in terms of cushion dua-duanya enak, cuman menurut gue ini perlu break in time aja. Dan in terms of implementasi strobo zoomnya ini kok gue lebih berasa di Kobe 1 Pro Tro ya gitu. Ada link performance reviewnya nanti gue cantumin. Gue kok lebih berasa itu ya. Jadi entah kenapa gue lebih berasa itu daripada itu sepatunya lebih bulky, lebih berat dan lain sebagainya gitu-gitu. Ini lebih perlu waktu lah untuk gue kayak oh begini gitu. Tapi enak nggak? Enak gitu, don't get me wrong, enak gitu. Jadi kalau ada kesempatan, dan ini udah mulai diskon lagi, menurut gue it's a very good value sepatu ini gitu.
enak deh, menurut gue enak. Nah ini sama enaknya, tapi ini perlu waktu untuk break in gitu. Itu at least dari pengalaman gue. Lalu naik ke materialnya. Nah materialnya ini sama materialnya ini ya jelas ini lebih mewah gitu. Ini neck lebih mewah, lebih bagus gitu menurut gue. Ini lebih mewah lah, lebih enak gitu menurut gue. Dan ini sedikit banyak mengingatkan gue sama Kobe 10. Gue punya Kobe 10 Elite. Gue nggak ada contohnya di sini, ada di lemari. Jadi Kobe Elite 10 itu kan juga Flyknit gitu. Ini agak mengingatkan gue sama itu. Tentunya ini implementasinya lebih baik. Udah beda. Kobe 10 tuh tahun berapa? Kobe 10 tuh tahun udah lama banget, gue 2015 gitu. Jadi itu udah beda jauh lah ya sama pengembangan implementasi Flyknit di masa kini gitu. Jadi ini menurut gue lebih enak materialnya daripada Kobe 10 itu. Dan daripada ini, menurut gue tentunya enakan ini gitu. Ini ya biasa lah materinya gitu. Tapi apakah jelek? Ya enggak gitu. Jadi adem nggak? Adem. Ini juga adem. Belakangnya ini kulit. Gue senengnya belakangnya gue pilih warna ini karena belakangnya kulit-kulit gitu. Dan ada pull tab, pokoknya gue pilih ini karena gue lagi pengen sepatu hitam gitu. Gue nggak punya sepatu basket Nike hitam sekarang gitu, jadi gue pengen sepatu yang hitam. Akhirnya dapet yang ini, gue happy deh dengan warna ini gitu. Lalu materialnya gimana? Ya materialnya oke aja gitu, dibandingin ini ya enakan ini. Ini kayak material sepatu basket pada umumnya lah, material sepatu Nike kebanyakan saat ini ya banyak kayak gini gitu. Jadi nothing special gitu, cuman ini ada plastiknya buat cage kaki kita. Ini terkait fit, jadi ngikat banget gitu. Tapi in terms of material, gue lebih suka ini. Menurut gue ini punya keunggulan lah daripada ini gitu. Jadi material so far, traction dua-duanya oke, cushion dua-duanya oke, cuman ini lebih langsung nggak perlu waktu break in, lebih perlu waktu break in. Lalu material juga ini lebih enak daripada ini gitu. So far sampai material kira-kira gitu. Nah fit menurut gue hal yang paling membedakan fit. Kenapa? Karena menurut gue fitnya LeBron 20 jauh lebih enak daripada ini gitu. Jadi kalau ada satu hal yang berbeda jauh, fitnya menurut gue ini jauh lebih enak. Bener-bener ya, again nggak perlu waktu break in, begitu dipakai slot masuk, ikat langsung main gitu, enak, nggak ada heel slip, depannya nggak ada apa kayak bolong, kayak bukan bolong, kayak ruang kosong gitu di sini nggak ada. Bener-bener fitnya tokcer deh gitu, nggak ada yang salah dengan fitnya. Lagi-lagi fitnya mengingatkan gue pada Kobe 10 Elite yang gue punya dulu. Itu gue juga suka banget Kobe 10 Elite. Cushionnya juga mirip-mirip. Ini surprisingly, at least rasanya ya, gue nggak tahu implementasi zoomnya, tapi at least rasanya gitu itu mirip-mirip gitu. Gue seneng deh sepatu ini, nggak keentengan, tapi nggak keberatan juga. Materialnya adem, cushionnya enak, fitnya canggih banget gitu. Jadi fit menurut gue ini menang banget gitu. Ini apakah lalu fitnya jadi nggak enak? Ya enggak, fitnya oke. Again lagi-lagi menurut gue perlu waktu break in, terutama di bagian tumit. Gue nggak tahu ya teman-teman lain ada yang ngerasa apa enggak. Coba kalau udah pernah nyobain cerita juga di kolom komen. Menurut gue fit di tumitnya ini tricky gitu. Jadi awal-awal pakai tuh gue tumitnya geser-geser. Gue selalu ada isu lah dengan tumit geser-geser. Apa nggak tahu apa sepatu apa kaki gue, tapi selalu ada aja gitu tumit geser tuh ada aja. Jadi gue pakai ini awal-awal tumitnya geser-geser. Nah setelah break in mungkin juga kaki gue juga ada lebih panas, kakinya agak ngembang dikit, kaos kakinya lebih tebal, jadi lebih ngisi gitu ya, istilahnya ngisi, jadinya lebih enak fitnya. Baru fitnya enak dan baru kaki gue nggak geser-geser. Tapi itu tuh setelah kayak 2-3 game gitu, baru tuh kaki gue panas, ngembang jadi cet gitu. Tapi artinya kalau lo mau main langsung enak, artinya lo pemanasannya harus lebih lama aja supaya kakinya juga udah panas, udah enak, dan fit sepatunya jadi lebih enak gitu. Itu aja isunya buat gue. Tumit, lagi-lagi tumit menurut gue perlu pemanasan lebih banyak supaya kaki gue lebih panas dan lebih enak gitu. Jadinya kaos kaki juga sangat menentukan. Lo harus pakai kaos kaki yang relatif tepat lah, tebel, pas gitu, sehingga tidak terjadi tuh tumit geser-geser gitu. Karena kalau lo lihat shape-nya ini juga kayak tumitnya keluar banget gitu. Ini sepatu gitu kayak bahenol gitu. Jadi itu sangat
dalam pengalaman gue sangat berpengaruh gitu, tumit geser gitu, ada aja lah gitu. Kalau udah panas baru enak gitu. Jadi setelah mungkin game ketiga, game keempat gitu tuh udah panas, enak, baru lo pakai gitu. Jadi gue kemarin sempet kayak pakai ini duluan, abis itu pakai ini. Kok ini tumitnya geser-geser ya? Abis itu sempet pakai ini duluan, abis itu pakai ini. Oh langsung enak nih gitu. Jadi kayak kaki gue juga udah panas gitu ya. Jadi udah panas, udah agak ngembang, udah keringetan, lebih nempel gitu. Jadi semua faktor berpengaruh lah gitu di sini. Jadi perlu waktu untuk sepatu ini nyaman di kaki kita gitu. Itu untuk fit. Jadi menurut gue fitnya menang inilah gitu. Jadi gue lebih suka ini fitnya. Lalu terakhir support. Nah supportnya menurut gue dua-duanya sama canggihnya sih. Ini heel counternya juga keras, ini juga keras gitu. Dan gue nggak ada komplain berarti, nggak ada masalah berarti dengan support. Torsionalnya juga keras gitu. Maksud gue sepatunya ini nggak bisa gue bengkok-bengkokin gitu. Jadi benar-benar aman gitu. Kaki gue aman di dalam sepatunya gitu. Saat lari, loncat, berhenti mendadak, terus gocek kanan kiri gitu-gitu semuanya oke. Jadi support adalah salah satu hal yang dua-duanya berfungsi sangat-sangat baik gitu. Jadi kalian gak usah khawatir mau pilih ini atau mau pilih ini, supportnya akan tetap oke kalau kalian yang sangat mengutamakan support di sepatu basket kalian gitu. Jadi gue sih lagi suka-sukanya nih dua-duanya gitu. Padahal gue juga suka banget si Luka 1 itu, gue juga suka banget. Tapi gue lagi karena nyobain ini, gue suka banget nih dua ini, jadi gue lagi pakai terus gitu. Nah sekalian tentunya kebutuhan ngetes ya gitu. Jadi gue kalau ditanya gue pilih mana gitu, ya gue pilih ini, gue pilih LeBron 20. Ya harganya juga jauh gitu ya. Ya well nggak terlalu jauh sih, mungkin bedanya kayak 300 ribuan ya, 300-400 ribuan lah gue lupa. Cuman harganya kan ini 3,1 ya gitu. Ini udah banyak mulai diskon gitu. Jadi gue kalau ditanya gitu, kemarin teman gue ada yang nanya, jadi enakan mana Dot gitu. Menurut gue gini, perbedaan harganya gitu ya yang lumayan jauh gitu, ini kan udah mulai turun ya. Ini masih 3 juta gitu. Perbedaan keenakannya itu nggak justify disparitas harganya gitu menurut gue. Karena 3,1 mahal banget Jack. Ini lo udah mulai diskon nih gitu, ada yang 1,9, 2 juta gitu-gitu. Jadi dengan perbedaan yang jauh banget itu, keunggulan ini tuh nggak jauh-jauh amat gitu. Paling unggulnya yang paling unggul di fit, yang paling berasa ya. Tapi yang lain-lainnya tuh ya nggak beda-beda jauh lah gitu. Walaupun memang ini lebih enak, tapi again perbedaan harganya menurut gue nggak justify perbedaan performanya gitu. Jadi kalau kalian punya budget 2 juta gitu, gak usah ngejar maksa beli ini aja gitu. Ini udah enak banget gitu, kayak di 15 udah enak banget, warnanya macem-macem, udah enak banget deh. Cuman ya harus sabar untuk dapetin fit yang enak, untuk sepatunya break in, kasih waktu gitu, jangan pengen buru-buru udah langsung ini gitu, udah langsung enak gitu, kasih waktu lah untuk ini enak. Dan satu hal yang ini gak punya dan ini punya adalah pull tab. Seperti gue selalu ngomong, gue suka pull tab buat narik pakai sepatu supaya enak. Ya gue seneng banget dia punya pull tab, ini gak ada pull tab gitu. Jadi overall kira-kira gitu kesimpulan LeBron 20 versus KD 15 gitu. Dua-duanya enak, dua-duanya oke. Tapi kalau gue suruh milih, gue milih ini. Tapi tentunya ini kalau lo punya budget lebih lah gitu. Kalau lo budgetnya pas-pasan 2 juta gitu mentok, ya ini aja nunggu diskon. Ya udah mulai ada nih yang diskon jadi 2 juta gitu. Kalau kalian udah ada pengalaman pakai dua-duanya atau ada yang pakai ini, ada yang pakai ini, please share di kolom komen, cerita ke teman-teman, kita saling sharing info supaya semuanya bisa mendapatkan informasi lebih banyak lah gitu. Dan gue udah terakhir ini kayak yang sejak mulai main lagi gitu, review Clay 7, terus ini gitu, Luka gitu kan, signature shoe terus ya gitu. Gue kayaknya pengen nyobain, udah lama nih nggak nyobain budget shoe lagi gitu. Kira-kira budget shoe apa ya yang kalian reko deh gitu. Kalian terus di kolom komen, bang cobain budget shoe ini bang, cobain budget shoe ini bang gitu. Mungkin nextnya gue coba bikin budget shoe kali ya gitu. Apakah Nike, apakah Adidas, apakah yang atau yang lainnya gitu. Budget shoe kayaknya lagi dalam pikiran gue gitu. Cuman gue juga kan
nggak punya waktu sebanyak itu untuk main basket, lalu nggak sesering dulu juga, lalu gue juga ada preferensi gitu, kayak gue pengen beli yang gue suka gitu kan, jadi ya gue jadi terjebak beli yang gue suka gitu. Jadi tapi don't get me wrong, gue juga masih pengen banget nyoba sepatu-sepatu lain. Jadi kalau kalian ada rekomendasi, please I'm all ears gitu, kasih tahu mau cobain ini, ntar siapa tahu gue cocok, gue bisa coba dan ntar gue cobain. Itu aja untuk performance review KD 15 dan Kobe LeBron 20. Kobe, gara-gara orang-orang bilang ini sepatu Kobe berikutnya, jadi ini kayak orang-orang ini kayak Kobe gitu. Ya emang agak mirip lah, kayak tadi gue bilang Kobe 10 gitu. Ya jadi gitulah kira-kira performance review 2 sepatu ini. Silahkan kalian beli yang kalian cocok, dan semoga video ini berguna buat kalian. Please share video ini ke teman-teman dan subscribe channel kita, dan thank you untuk supportnya. See ya.